Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya, mudah-mudahan semua sehat dan tetap semangat. Amin. Amin. Oke. Mau gerak-gerak dulu nggak nih? Ngantuk nggak Bapak Ibu? Kayaknya ini jamnya segini ngantuk. Langsung aja ya biar cepet deh. Oke. Ya, langsung saja. Mohon izin Bu Messi, Bapak Ibu semuanya, untuk LKTD 1 menyusun best practice yang pertama ini langsung saja saya ke tempat kami melakukan TTL, yaitu di SD Islam Al-Falah, tepatnya di Kelurahan Sawah Baru, Ciputat, Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Indonesia. Lingkup pendidikannya karena SDI otomatis sudah sekolah dasar ya Bu. Tujuan yang ingin dicapai yaitu mengoptimalkan keaktifan siswa dalam pembelajaran. Nulis nama saya sendiri, Edi Junaidi, asli USA. Kalau diulang, tanggal pelaksanaan BPL-nya 26 Agustus 2022. Kemudian situasi itu yang kondisi yang melatar belakangi masalah mengapa praktik ini penting untuk dibagikan, apa yang menjadi peran dan tanggung jawab Anda dalam praktik ini. Nah, latar belakang masalah dari praktik pembelajaran ini adalah yang pertama, yaitu akibat dari kegiatan PJJ atau pembelajaran jarak jauh yang cukup lama, sekitar 2,5 tahun. Peserta didik kurang semangat dan aktif mengikuti pembelajaran tatap muka. Dan kebanyakan dari mereka diam saat ditanya kembali tentang materi yang dipelajari. Yang kedua, latar belakangnya pengaruh orang tua yang terlalu dominan dalam kegiatan PJJ, sehingga siswa merasa dimanjakan dalam pembelajaran. Dari latar belakang masalah tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa kegiatan PJJ atau pembelajaran jarak jauh sangat berpengaruh terhadap semangat dan keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran tatap muka. Sehingga kebanyakan dari siswa masih diam saat ditanya kembali materi yang sudah dipelajari. Hal ini semakin dikuatkan karena selama PJJ, siswa selalu didampingi oleh orang tua, sehingga mereka merasa dimanjakan karena hampir semua kegiatan PJJ dibantu oleh orang tuanya. Praktik pembelajaran ini penting untuk disampaikan karena hal seperti ini pasti dialami oleh guru-guru yang lain yang mempunyai permasalahan sama dengan yang saya alami. Sehingga praktik ini diharapkan dapat memotivasi diri saya sendiri khususnya dan menjadi referensi guru-guru pada umumnya. Saya yang berperan sebagai guru mempunyai tanggung jawab untuk melakukan proses pembelajaran secara efektif dengan menggunakan metode, media, dan model pembelajaran yang tepat dan inovatif, sehingga tujuan pembelajaran bisa tercapai. Kemudian, tantangan, apa saja yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut, siapa saja yang terlibat. Dari analisis hasil kajian wawancara dan literatur penyebab dari tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, yaitu mengoptimalkan keaktifan siswa dalam pembelajaran antara lain. Pertama, pembelajaran di dalam kelas masih monoton. Yang kedua, masih kurangnya penggunaan media pembelajaran yang tepat. Ketiga, model pembelajaran yang digunakan guru kurang inovatif. Keempat, semangat belajar siswa yang masih rendah. Dari penyebab di atas, tantangan yang dihadapi oleh guru adalah: satu, penyampaian pembelajaran yang variatif. Kemudian yang kedua, pemilihan media pembelajaran yang tepat dan menarik bagi siswa.
Yang ketiga, pemilihan model pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan karakteristik materi pelajaran dan karakteristik siswa. Kemudian yang keempat, menumbuhkan semangat belajar siswa. Nah, dilihat dari keempat tantangan tersebut, bisa disimpulkan bahwa tantangan yang dihadapi melibatkan guru dari sisi kompetensi yang harus dimiliki guru, yaitu kompetensi pedagogik dan profesional. Sedangkan dari sisi siswa adalah menumbuhkan semangat belajar. Selanjutnya, aksi. Langkah-langkah apa saja yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut, strategi apa saja yang digunakan, bagaimana prosesnya, siapa saja yang terlibat, apa saja sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini. Nah, langkah-langkah yang harus dilakukan oleh guru sesuai tantangan yang dihadapi antara lain, tadi tantangannya ada 4, saya jabarkan di sini 4 juga. Pertama, penyampaian pembelajaran. Strateginya yang pertama, strategi yang dilakukan guru dalam penyampaian pembelajaran yaitu dengan penyampaian secara variatif, aktif, dan menyenangkan. Yang berikutnya, proses penyampaian. Proses penyampaian tidak monoton dengan ceramah, tapi dibarengi dengan alat peraga, PPT seperti PowerPoint, tayangan video pembelajaran, tanya jawab, diskusi, penugasan, berupa lembar kerja, LKPD atau LK Mandiri. Kemudian yang berikutnya, sumber daya. Sumber daya yang diperlukan untuk menyampaikan antara lain pengetahuan guru dalam penggunaan laptop, LCD, printer, jaringan internet, dan penggunaan alat peraga. Selanjutnya, yang kedua, yaitu pemilihan media pembelajaran. Dalam pemilihan media pembelajaran, strategi yang dilakukan guru dalam pemilihan media pembelajaran yaitu dengan memilih media pembelajaran yang dirasa tepat dan sesuai dengan materi pembelajaran, serta karakteristik siswa dan juga yang dikuasai guru, baik pembuatannya dan pengoperasiannya. Dalam hal ini, menggunakan PowerPoint melalui LCD. Kemudian proses pembuatan media pembelajaran dimulai dari mempelajari materi yang akan dibuat, medianya, kemudian merancang tampilan slide yang akan ditampilkan. Kemudian sumber dayanya yang diperlukan untuk membuat media pembelajaran ini antara lain yaitu pengetahuan guru dalam menggunakan PowerPoint dan juga laptop, LCD, serta jaringan internet. Selanjutnya, yang ketiga, pemilihan model pembelajaran. Strategi yang dilakukan guru dalam memilih model pembelajaran itu dengan memahami karakteristik siswa dan karakteristik materi. Model pembelajaran yang dipilih yaitu PBL, Problem Based Learning. Kemudian berikutnya, proses pemilihan model ini yaitu guru mempelajari apa saja model-model dalam pembelajaran, lalu memahami karakteristik siswa dengan melihat kemampuan dasar dan kebiasaan siswa, serta melihat karakteristik materi dengan mempelajari materi yang terdapat di buku guru dan buku siswa. Kemudian, sumber daya yang diperlukan dalam memilih dan dalam pemilihan media ini antara lain pemahaman kompetensi guru akan model pembelajaran PBL dan juga pemahaman guru akan materi pembelajaran. Kemudian yang terakhir, yang keempat, menumbuhkan semangat belajar siswa. Strategi yang dilakukan guru dalam menumbuhkan semangat belajar siswa yaitu dengan merancang pembelajaran yang berpusat pada siswa. Kemudian proses pengembangan pembelajaran yang berpusat pada siswa, guru menentukan kegiatan-kegiatan apa saja yang akan dilakukan dalam pembelajaran yang berpusat pada siswa dan membuat siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian yang berikutnya, sumber daya yang diperlukan dalam proses ini antara lain pemahaman kompetensi guru dalam membuat RPP dan juga kreativitas
merancang kegiatan yang dapat menumbuhkan semangat belajar siswa. Untuk aksinya, kemudian yang terakhir untuk refleksi hasil dan dampak. Bagaimana dampak dari aksi, dari langkah-langkah yang dilakukan? Apakah hasilnya efektif atau tidak efektif? Mengapa? Bagaimana respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan? Apa yang menjadi faktor keberhasilan atau ketidakberhasilan dari strategi yang dilakukan? Apa pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut? Nah, dampak dari aksi dan langkah-langkah yang dilakukan dirasa hasilnya efektif dan dapat dilihat dari yang pertama, penyampaian pembelajaran yang variatif sangat efektif meningkatkan keaktifan siswa, terlihat dari keaktifan siswa dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua, penggunaan media pembelajaran PowerPoint sangat membantu pemahaman siswa dalam materi pembelajaran. Terbukti hasil evaluasi pembelajaran siswa di atas KKM. Kemudian yang ketiga, pemilihan model pembelajaran PBL sangat menumbuhkan berpikir kritis siswa. Terlihat dari tanggapan dan jawaban yang dilontarkan siswa saat pembelajaran. Desain yang keempat, desain kegiatan yang berpusat pada siswa dapat menumbuhkan keaktifan siswa saat proses pembelajaran sehingga siswa termotivasi untuk belajar. Selanjutnya, respon siswa terhadap kegiatan pembelajaran ini adalah sangat senang. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan refleksi di akhir pembelajaran bahwa pembelajaran yang sudah dilakukan sangat menyenangkan dan media pembelajarannya menarik serta mudah dipahami. Selanjutnya, faktor keberhasilan pembelajaran ini sangat ditentukan oleh penguasaan guru terhadap media pembelajaran, metode, model, dan langkah-langkah pada rencana pelaksanaan pembelajaran yang sudah dibuat. Pembelajaran yang bisa diambil dari proses dan kegiatan yang sudah guru lakukan adalah sebaiknya guru lebih kreatif dan inovatif dalam memilih metode, model, dan media pembelajaran. Sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan lancar sesuai dengan yang diharapkan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.